Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan amal untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh merugi mereka yang melalui bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, tetapi ternyata segala dosa dan khilafnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu hal ini mempunyai sebuah sebab. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni dosa-dosa dari orang yang meminta ampun, yang beristighfar dan bertaubat, kecuali karena kelalaiannya untuk meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang penuh dengan berkah, di kesempatan yang penuh dengan ampunan ini. Maka ada di antara amal tersebut yang dimana tidak asing lagi di telinga kita, ibadah di bulan Ramadan, memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan, yakni i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa adalah menetap pada sesuatu, sedangkan menurut istilah, i'tikaf itu adalah menempatkan diri atau menetap di suatu masjid dengan tata cara tertentu dan dengan hadirnya niat, yaitu untuk beriktikaf, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu amalan yang dimana amalan ini tentu dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi mereka yang aman secara duniawi, ya, aman secara dapurnya masih tetap ngebul, ya, ketika mereka beribadah atau beriktikaf selama 10 hari di masjid tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam sebuah hadis, kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana asrata ayyamin. Falamma kana amun alladhi qubida fihi i'takafa isrina yauman. Sungguh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beriktikaf di setiap bulan Ramadan, yaitu durasinya 10 hari. Dan ketika di mana tahun beliau diwafatkan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 20 hari lamanya. Ini menjadi salah satu dalil disunahkannya kita, dianjurkannya kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan di 10 terakhir, mengencangkan sabuk kita, atau intinya adalah memaksimalkan ibadah-ibadah di 10 hari bulan Ramadan, karena sebagaimana sabda Rasulullah, al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Maka jangan sampai kita hanya semangat di awal dalam beribadah di bulan Ramadan,
seiring berjalannya waktu ternyata menjadi sebuah kasus yang dimaklum bersama di setiap masjid mengalami sebuah kemajuan. Jadi asalnya sabnya itu sampai membludak keluar, seiring berjalannya waktu Ramadan maka mengalami kemajuan, maju sehingga kembali ke budayanya semula, sebaris dan dua baris di akhir bulan Ramadan. Dan tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita evaluasi bersama. Jangan sampai kita hendak meninggalkan bulan Ramadan, tetapi ternyata kita menutup akhir di bulan Ramadan, perhatian kita udah nggak fokus lagi untuk beribadah kepada Allah. Kita disibukkan dengan istilahnya itu kalau mama disibukkan dengan membuat kue atau nonton live TikTok gitu ya, nyari-nyari barang-barang yang diperlukan untuk lebaran. Tentu itu tidaklah salah. Tetapi ketika kita benar-benar tersita waktunya, energinya, bahkan ibadahnya itu menjadi seperti biasa, nggak ada peningkatan lagi, pikiran kita, energi kita dipakai untuk persiapan menyambut bulan Ramadan, tetap menyambut Lebaran, tapi ibadah sendiri kualitasnya, kuantitasnya begitu menyusut. Maka disinilah perlu adanya sebuah pemantik, penjaga jarak jiwa kita dengan dunia, dan benar-benar kita fokuskan, koneksikan hati kita dengan Allah, yaitu di 10 hari bulan Ramadan. Adapun hukum untuk melakukan i'tikaf sendiri, Imam Ibnu Mundir mengatakan bahwa hukum i'tikaf sendiri adalah sunnah, tidak berstatus wajib. Wajib bagi mereka yang mempunyai nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin setelah mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan atau target apa, terus dia mempunyai tekad, mempunyai nazar bahwa di bulan Ramadan ini akan melakukan i'tikaf, maka kasusnya seperti ini adalah wajib i'tikaf karena dia mempunyai nazar. Adapun waktu i'tikaf sendiri, salah satu hadis menjelaskan, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asra awakhiri mina ramadana hatta tawafahullahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Di sini kita mendapatkan sebuah penjelasan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf 10 hari terakhir mina Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allahu. Hal ini berlangsung sampai Allah mewafatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari segi waktu sudah jelas bahwa i'tikaf itu adalah dilakukan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Dan dari hadis ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa kaum perempuan, ya kaum hawa, itu diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf. Dengan keterangan hadis yang tadi, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri Nabi ya beriktikaf juga setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sahabat, pembatal i'tikaf apa sih yang bisa mengakibatkan i'tikaf seorang muslim di masjid itu dikategorikan batal secara syar'i? Yang pertama adalah ketika seseorang keluar masjid, ternyata keluar masjidnya itu bukan karena sebuah kebutuhan mendesak gitu. Contohnya itu istrinya sakit, perlu dirawat, maka ketika keluar dari masjid ini kategorinya adalah darurah. Darurah sendiri kan tubihul mahdurah, membolehkan sesuatu yang dilarang. Maka apalagi i'tikaf yang hukumnya sunnah, ketika ada sesuatu yang madorot, yang urgen banget, maka di sana diperbolehkan untuk keluar dari masjid dan melanjutkan i'tikaf kembali. Kenapa? Karena ada faktor sangat urgen, sangat penting.
Tetapi ketika keluar masjidnya itu tanpa sebuah kebutuhan yang mendesak, contohnya di rumah, aduh gabut nih baca Quran mulu, nggak ada kegiatan, nah dia keluarlah gitu, shopping sama anak istri dan lain-lain, jalan-jalan dulu dan lain-lain kegiatannya. Maka ketika seseorang keluar dari masjid tanpa sebuah kebutuhan yang mendesak atau bosen langsung mau mancing gitu kan, maka ini dikategorikan batal secara syar'i. Dan yang kedua, pembatal-pembatal dari i'tikaf sendiri adalah melakukan ritual suami istri ya, dalam kutip ritual. Jadi ketika seorang suami mungkin udah mumet, udah pusing, pengen bertemu dengan istrinya, dalam tanda kutip melakukan ritual, maka ketika dia sudah melakukan hal tersebut, maka batallah i'tikafnya. Itulah diantara pembatal-pembatal i'tikaf. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang muslim dalam kegiatan i'tikafnya, yang pertama tadi, boleh keluar dari masjid selama kebutuhannya benar-benar penting, benar-benar darurat. Yang kedua, hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf, ya, ngobrol, bercakap-cakap dengan teman yang lain yang sama-sama melakukan i'tikaf. Tentu ini tidak mendominasi kegiatan, tetapi selingan ketika udah membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah, kan tentu percakapan secara sosial lumrah terjadi dan biasa terjadi, maka hal tersebut tidak membatalkan, kecuali mungkin bercakap-cakap yang berlebihan, yang dimana waktu di masjidnya habis istilahnya itu dengan obrolan-obrolan yang tidak berfaedah, menjadi mendominasi kegiatan i'tikaf tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, masih dikategorikan dibolehkan adalah dikunjungi oleh keluarganya, oleh istrinya untuk mengantarkan kebutuhan bajunya dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Atau dibolehkan juga membawa selimut ke masjid, mungkin karena setiap orang kan beda, ada yang dia cocok tidur di AC, ada yang tidur di AC itu merasa kedinginan sampai menusuk tulang-tulang yang ada dalam badannya sehingga tidak khusyuk dalam istirahat tidurnya, tidak khusyuk dalam beribadahnya, maka diperbolehkan membawa selimut, membawa kasur, tentu ya kasurnya juga kasur yang wajar ya, bukan kasur yang ukuran gede gitu dibawa ke masjid. Atau membawa hal-hal yang membawa kulkas, membawa sesuatu yang tidak penting-penting banget gitu. Dan selanjutnya adalah diperbolehkan juga tentu wudhu, terus mandi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah atau yang menunjang dari i'tikaf itu sendiri. Selanjutnya, sahabat, mengenai waktu kapan kita untuk mulai i'tikaf bagi mereka yang sudah bertekad dan aman secara samping kiri kanannya, maka yang pertama adalah menurut para ulama madhab dianjurkan untuk masuk ke masjid di hari ke-20 menjelang sholat maghrib. Kenapa? Karena di hari ke-20 itu menjelang maghrib, ya, maka setelah maghrib itu kan sudah berganti hari menjadi malam ke-21. Maka di sini para ulama madhab menentukan bahwa orang yang hendak beriktikaf maka hendaklah masuk ke masjid di hari ke-20 menjelang sholat maghrib, karena malam tersebut adalah malam sudah masuk malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Adapun pendapat yang lain mengatakan masuk ke masjid untuk beriktikaf itu adalah di hari ke-21-nya setelah sholat subuh gitu. Jadi di hari 21 setelah sholat subuh. Adapun ada beriktikaf, ya, maka intinya adalah menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid, yaitu dengan membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, muhasabah diri, muhasabah amal-amalan untuk bekal di akhirat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang intinya adalah bertakarub kepada Allah, memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, demikian sahabat pembahasan seputar i'tikaf secara
singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.